Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tafsir ayatul ahkam. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya apabila seorang istri tidak mentaati perintah suami, maka ada beberapa langkah yang diberikan oleh syariat, yaitu yang pertama adalah memberikan nasihat, kemudian langkah yang kedua adalah meninggalkan dia dari tempat tidurnya. Langkah yang ketiga adalah memukulnya. Kemudian apabila tiga langkah tersebut itu sudah tidak memungkinkan lagi, tidak membuat efek jera pada si istri, maka pindah ke langkah selanjutnya, yaitu mengutus dua hakim, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Di hukum yang kelima, al-hukmul khamis, hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Al-hukmul khamis, hal lil hakamaini ay yufarriqa baina az-zawjaini biduni idznihima. Apakah diperbolehkan bagi dua hakim yang diangkat dari satu keluarga istri, kemudian dari satu keluarga suami, apakah boleh dua hakim tersebut memisah antara mereka berdua tanpa seizin mereka berdua? Ikhtalafal fuqaha'u fil hakamaini. Para ulama, para fuqaha berbeda pendapat akan dua hakim tersebut. Hal lahumal jam'u wat tafriq biduni izni zawjain. Apakah boleh mereka berdua, dua hakim tersebut, memisah atau mengumpulkan pasangan suami istri tersebut tanpa seizin mereka berdua? Am laisa lahuma tanfidhu amrin biduni idznihima. Ataukah sebaliknya, tidak boleh bagi mereka berdua, bagi hakim itu tidak boleh melaksanakan atau memutuskan satu perkara atau bahkan memisah antara mereka berdua tanpa seizin mereka. Fadhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila annahu laysa lil hakamaini ay yufarriqa illa biridhaz zawjain. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya dua hakim tersebut itu tidak diperbolehkan memisah antara suami dan istri tanpa seizin mereka berdua. Kenapa? Li'annahuma wakilani anhuma. Karena posisi dua hakim tersebut merupakan perwakilan dari mereka berdua. Perwakilan dari suami dan perwakilan dari istri. Hakim yang satunya wakil dari istri, hakim yang satunya perwakilan dari suami. Wala budda min ridhaz zawjaini fima yahkumani bihi. Maka diharuskan ada izin dari suami dan istri terhadap apa yang menjadi keputusan mereka berdua. Wa huwa marwiyun anil Hasanil Basri wa Qatadah wa Zaid ibn Aslam. Dan pendapat ini adalah satu pendapat dari Al-Hasan al-Basri, Qatadah dan juga Zaid ibn Aslam. Wa dhahaba Malikun ila anna lahuma ay yulzima az-zawjaini biduni idznihima ma yaraya fihi al-maslahah. Al-Imam Malik berpendapat bahwasanya dua hakim tersebut bisa memutuskan satu hukum tanpa seizin mereka berdua, tanpa seizin suami dan istri, sesuai dengan maslahah apa yang mereka lihat, yang mereka pandang. Fa in ra'aya at-tatliqa tallaqa. Apabila mereka dua hakim tersebut memandang apabila dilakukan tindakan perceraian itu dipandang lebih baik, maka mereka berdua, yaitu dua hakim tersebut, boleh memutuskan talak walaupun tidak ada izin dari suami dan istri. Wa in ra'aya an taftadi al-mar'atu bi syai'in min maliha fi'lan fahuma hakimani muliyani min qibalil imam.
apabila mereka berdua, yaitu dua hakim tersebut, memandang bahwasanya seharusnya perempuan tersebut itu menebus dirinya dengan memberikan sebagian hartanya untuk diberikan pada suami agar suami dapat melakukan atau agar suami bisa menceraikan dia, maka hakim tersebut itu boleh memutuskan akan hal itu. Kenapa? Karena dua hakim tersebut merupakan wakil dari imam, wakil dari pemimpin, di mana seorang pemimpin itu keputusannya itu selalu diterima. Wa yanfudhu hukmuhuma fil jam'i wat tafriqah. Dan putusan seorang hakim, apalagi dua hakim tersebut yang merupakan perwakilan dari imam, hukumnya, keputusannya entah mau disatukan lagi itu istri dan suami atau dipisah, dilakukan perceraian antara mereka berdua, maka keputusan mereka, keputusan hakim itu sah tanpa ada izin dari mereka berdua. Wa huwa marwiyun an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas wa Sya'bi. Ini merupakan satu pendapat dari sahabat Ali, Abdullah bin Abbas dan juga Sya'bi. Wali Syafi'i fil mas'alati qaulan. Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini mempunyai dua qaul. Walaysa fil ayati ma yurajjihu ahad ar-ra'yaini 'ala al-akhar. Dan dalam ayat tersebut, dalam ayat ini tidak ada yang menguatkan salah satu pendapat dari yang lain. Bal fiha ma yashhadu likullin min ar-ra'yain. Akan tetapi dalam ayat itu seakan-akan ada kecenderungan condong pada kedua pendapat itu. Jadi dalam ayat itu seakan-akan dari satu sisi condong pada pendapat yang pertama, di sisi yang lain condong pada pendapat yang kedua. Fal hujjatu lirra'yil awwal, yang mengatakan bahwasanya hakim itu tidak boleh memberikan keputusan, entah itu melakukan tindakan perceraian antara mereka berdua tanpa seizin mereka berdua, itu tidak diperbolehkan. Ini hukum atau pendapat yang pertama. Dan di sini ada hujjah bagi mereka. Apa hujjahnya? Annallaha ta'ala lam yudhif ilal hakamaini illa al-islah yurida islaha. Di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yurida islaha, apabila mereka berdua, yaitu dua hakim tersebut, beringin melakukan kebaikan, perdamaian antara mereka berdua, pasangan suami istri. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan bahwasanya tugas dari hakamain, dua hakim itu tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk islah, untuk mewujudkan perbaikan dan perdamaian antara mereka berdua. Adapun selain itu, maka dua hakim itu tidak ada tugas yang diberikan dan dibebankan pada mereka. Itu artinya wa hadza yaqtadi ay yakuna ma wara al-islah wa mufawwadun ilaihima. Maka karena tugas dari seorang hakim itu membuat islah, perbaikan, sehingga selain itu, selain islah, yaitu berupa mentalak atau menjatuhkan talak pada mereka berdua tanpa seizin mereka berdua, itu seakan-akan bukan tugas dari mereka. Wali'annahuma wakilan, dan juga pada dasarnya mereka berdua, dua hakim tersebut merupakan wakil dari pasangan suami dan istri. Wala yanfudhu hukmuhuma illa biridal muwakkil. Dan kita ketahui bahwasanya keputusan wakil itu tidak bisa
diterima kecuali dengan izin muwakil, orang yang mewakilkan. Ini kalau kita mendang hujjah dari ayat untuk pendapat yang pertama. Wal hujjah lirra'isani, adapun hujjah kecondongan ayat pada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya dua hakim tersebut diperbolehkan memberikan keputusan dalam artian mewujudkan perceraian antara mereka berdua tanpa seizin mereka berdua, itu boleh. Nah, di sini ada dukungan seakan-akan dari ayat, yaitu annallaha ta'ala samma kullan minhuma hakama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hakim yang diutus itu, kata Allah, hakaman min ahli wa hakam min ahliha. Allah katakan bahwasanya hakim yang diutus itu merupakan hakam. Wal hukmu huwal hakim, wal hakam huwal hakim. Dan dimaksud hakam adalah hakim, orang yang memutuskan. Berarti wa min sya'nil hakim ay yahkuma bi ghairi ridal mahkumi alaihi radiya am sakhita. Status dari seorang hakim itu boleh memberikan keputusan walaupun terdakwa itu tidak mau akan keputusan tersebut atau bahkan tidak suka akan keputusan yang diberikan oleh hakim. Itulah hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan orang yang diutus dari pihak keluarga suami dan juga keluarga istri, Allah katakan itu hakam. Berarti hakam itu siapa? Hakim. Siapa itu hakim? Orang yang memberikan keputusan. Maka boleh-boleh saja. Karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala katakan mereka hakim, maka boleh mereka memberikan keputusan tanpa harus seizin dari suami dan istri. Karena keadaan atau status dari hakim itu adalah orang yang memberikan keputusan walaupun terdakwa itu tidak ingin atau bahkan tidak suka akan keputusannya. Itulah hakim. Qala al-Jassas, qala ashabuna laisa lil hakamaini ay yufarriqa illa ay yarda. Illa ay yarda az-zawj. Al-Jassas berkata, kalangan ulama kita, Jassas ini termasuk mazhab Hanafi, laisa lil hakamaini ay yufarriqa illa ay yarda az-zawju. Seorang hakim, dua hakim tersebut tidak boleh melakukan tindakan talak pada mereka berdua kecuali kalau ada izin dari suami. Wa dzalika li'annahu la khilafa anna az-zawja law aqarra bil isaa'ati ilaiha lam yufarraq bainahuma. Kenapa harus ada izin dari suami? Karena tidak ada perbedaan ulama bahwasanya kalau suami mengaku telah melakukan perbuatan buruk pada si istri, itu tidak boleh dipisah antara mereka berdua. Walam yujbirhul hakim ala talaqiha, bahkan seorang hakim tidak boleh memaksa untuk menceraikan dia qabla tahkimil hakamain, sebelum ada keputusan dari dua hakim tersebut. Wa kadzalika law aqarratil mar'atu bin nusyuz lam yujbirha al hakim ala khula'. Begitu juga seorang perempuan, istri, apabila dia melakukan nusyuz, tidak mentaati perintah suami, maka istri tersebut tidak dipaksa oleh hakim untuk memberikan bayaran pada suami demi suami bisa mentalaknya. Wala ala raddi mahriha, juga tidak dianjurkan, tidak diperintah untuk mengembalikan mahar yang sudah diberikan suami padanya. Fakadzalika ba'da ba'tsil hakamin la yajuzu illa biridha az-zawjain. Maka begitu juga setelah ada dua hakim yang diutus, maka tidak boleh memberikan satu keputusan baik itu perceraian atau yang lainnya tanpa izin dari suami dan istri. Wa huwa ikhtiyarut Tabari,
Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jaririn At-Tabari. Qala At-Tabari, Al-Imam At-Tabari berkata, "Wa laysa lil hakamaini wala li wahidin minhuma al-hukmu bil furqati bainahuma." Kata Imam Tabari, "Laysa lil hakamain." Tidak ada atau tidak diperbolehkan bagi dua hakim yang telah diangkat, telah diutus, wala li wahidin minhuma, ataupun salah satu dari mereka berdua, al-hukmu bil furqah, tidak boleh memberikan keputusan di mana putusan tersebut mengharuskan mereka berdua, suami dan istri itu berpisah, wala bi akhdhi malin illa biridal mahkumi alaihi bidzalik, dan juga tidak diperbolehkan mengambil harta tanpa izin dari terdakwa yang ada di dalam masalah tersebut. Aqul, kata al-musannif, wala 'alla ar-ra'y al-awwal huwa al-arjah liquwwati ad-dalil wa hadha ma ikhtarahu at-Tabari rahimahullahu wallahu a'lam. Barangkali pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya dua hakim itu tidak boleh memberikan keputusan tanpa harus ada izin dari suami dan istri. Ini kata beliau al-arjah, pendapat seakan-akan yang lebih kuat, liquwatid dalil, karena kuatnya dalil yang dipakai. Wa hadza makhtarahu Tabari, ini adalah dalil yang atau pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wallahu a'lam.